mudah-mudahan doa yang dipanjatkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada yang sidang hari ini? Ada. Apa keterangannya? Kemudian sebelum lanjut ke materi ya. Jadi supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran sebentar, saya minta anak-anakku supaya berdiri dulu di tempatnya. Kita menyanyikan satu nasional. Silakan bernyanyi bersama. Indonesia tanah airku, ikutlah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Saya mau tanya, ada yang suka menonton? Atau ada yang pernah menonton cerita animasi Upin dan Ipin? Apa yang biasa kalian dapatkan di situ? Belajar di Upin Ipin. Jadi kita membahas terkait dengan materi hari ini. Jadi materi kita hari ini itu masalah cerita fantasi. Sudah pernah dengar itu di dalam mata pembelajaran? Kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan cerita fantasi, pengertiannya, cerita fantasi itu apa. Kemudian selanjutnya kalian juga akan menganalisis unsur-unsur cerita fantasi. Selanjutnya menyimpulkan unsur-unsur teks cerita fantasi, baik itu temanya, tokoh, latar alur penokohan, sudut pandang dan amanat. Selanjutnya akan memutarkan sebuah video, ya, contoh cerita fantasi. Jadi silakan menonton dan selamat menyaksikan. Ya, silakan diperhatikan ya videonya. Sangat jahat dan galak. Begitu juga dengan kedua orang kakak tiri. Akhirnya Cinderella dan putera raja hidup dengan gembira dan bahagia. Dan dari cerita tadi ialah yang pertama, kita jangan mudah. Jadi sudah disaksikan tadi videonya? Sudah menonton video tersebut atau filmnya secara langsung di televisi? Ada yang sudah menonton film Cinderella? Apa yang terjadi di dalam film Cinderella tersebut? Cinderella, siapa lagi? Ibu tirinya? Kakak tirinya? Siapa lagi? Pangeran. Ada juga Peri. Ada Peri tadi ya? Ya, kemudian cerita fantasi. Coba satu orang ketua kelasnya dulu. Apa itu pengertian cerita fantasi? Coba dibaca yang di atas. Cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan atau fantasi pemikiran yang Mengarang. mengarang Data empiris. Jadi itu tadi pengertian cerita fantasi. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita fantasi. Jadi unsur-unsur cerita fantasi itu terbagi menjadi 6. Jadi unsur ini contoh. Ini biasa kalian lihat di televisi ya, Doraemon. Itu cerita fantasi. Kemudian Putri Duyung. Ada pertanyaan dari pengertian dan unsur-unsur cerita fantasi? Sedang kita akan bentuk sebuah kelompok. Jadi silakan dibuat kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita bagi ke kemarin. Terbagi menjadi 5 kelompok. Sudah terbentuk ya 5 kelompok? Jadi silakan buka. Saya memberikan ini LKS. Jadi perhatikan di situ ada materinya, bisa buka di buku, bisa juga buka di sebentar itu yang di Google-nya. Silakan dibaca isi ceritanya.
Silakan dibaca itu ceritanya, cerita fantasi cincin kali Maya. Terbaik itu, jadi silakan dibaca baik-baik ceritanya. Cincin kali itu cerita 5. Ya, dan silakan dibaca. Kalau sudah semua, sekarang jadi hasil kesimpulan kalian yang sudah kalian. Jadi silakan dipresentasikan. Jadi silakan untuk kelompok 4, silakan naik ke atas. Semuanya naik. Dengarkan yang disampaikan temannya. Kemudian kalau ada yang tidak sama bisa dikasih masukan. Silakan kelompok 4. Mengertikan cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan atau fantasi barang yang tidak terjadi di dunia nyata. Ternyata mujur, kakek asing yang kujumpai dan kisah asal usul Kalimaya. Kami berdua yang paling redup. Kami berdua berada di sebuah gubuk tua zaman dulu. Hari yang awalnya malam, tiba-tiba amanat. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan menjadi orang yang tidak puas dengan dunia nyata karena akan mendapat balasannya. Ya, jadi bagaimana dengan kelompok yang lain? Hasil kerja kelompok temannya sudah benar atau bagaimana? Silakan kasih aplaus kepada temannya. Kelompok 5 silakan naik. Silakan Itu mas tidak nyata yang tidak terjadi di dunia nyata. Tuhan pada kita jangan menjadi orang yang tidak puas dengan dunia nyata. Ya, kelompok 1. Angko Dian. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, jadi kasih aplaus untuk temannya yang contoh ini yang berdiri dulu. Kalimaya dapat ilmuwan dan malah diberikan gimana? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tadi menyampaikan hasil diskusinya. Saya rasa semuanya jawaban yang disampaikan sudah benar, meskipun ada perbedaan kalimatnya, tapi tujuannya sama dan jawabannya memang sudah benar dan tepat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua, jadi silakan perhatikan kembali. Jadi untuk tugas keduanya, saya akan tampilkan kembali video. Perhatikan videonya. Kelinci rakus. Silakan ditonton ya. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan Yesusnya. Pada akhirnya, ekor kelinci rakus putus dan rumah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini, kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam
salah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Jadi silakan disimpulkan dari cerita tadi yang kalian tonton. Silakan dikerjakan. Kemudian caranya sebentar masih dipresentasikan, cuma di tempatnya saja ya. Kalau silakan. Jadi maksimal 10 menit. Ya, silakan dikerjakan waktunya. Yang kedua hasilnya. Nah, yang kedua berdiri. Yang bacakan. Yang lain itu tidak usah dibuat. Lanjut. Kasih tersebut adalah kita tidak boleh berlebih salah. Jadi ada tanggapan ya temannya? Ya, jawabannya sudah benar? Jadi berikan aplaus yang meriah untuk ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dan saya rasa semua jawabannya sudah benar dan kalian sudah pandai dalam hal menyimpulkan unsur-unsur dan cerita. Jadi setelah melalui pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran tadi? Kalian sudah mengetahui tentang pengertian cerita fantasi. Apakah di dalam pembelajaran tadi ada hambatan-hambatan yang anak-anak ini hadapi? Nah, jadi setelah mendapat pelajaran tadi, kalian sudah mengetahui ya pengertian unsur cerita fantasi. Jadi saya minta ketua kelasnya memimpin temannya untuk membaca doa sebelum kita selesai pembelajaran. Jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada siswa hari ini yang luar biasa dalam mengikuti pelajaran. Jadi siswa-siswi hebat hari ini. Terima kasih atas partisipasinya yang baik. Kemudian